Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegi Anugrah Fajar Ramadan, NPM 192191142, kelas 2D Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein. Protein adalah zat makan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino yang terdiri dari 20 jenis asam amino yang terkait satu sama lain dalam ikatan peptida. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat, molekul, dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. Protein bagi tubuh berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentukan hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang aus. Perkembangan seks atau metabolisme. Protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu juga mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi protein. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur penggerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolisme atau disebut reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur oleh hormon agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis protein. Jenis protein ini ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Yang pertama, ada protein nabati, adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacang lainnya. Dan yang kedua ada protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya kayak daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, ikan gabus, dan lain-lainnya. Kalau berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu ada protein fibriller, yaitu protein yang berbentuk serabut, dan ada juga protein globuler atau stereoprotein, yaitu protein yang berbentuk bola. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena masih dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.